Di antara kita, pasti ada yang suka karya seni dari Korea ataupun Jepang. Bahkan ada yang mengidolakan Blackpink, BTS, AKB48, dan sebagainya. Terlebih dalam pandemi, di mana sebagian besar dari kita pernah menghabiskan waktu lama di rumah saja yang hampir bisa dipastikan. Kita semua pernah menonton film atau drama yang diproduksi oleh negara Asia ini, menghafal nama artisnya, bahkan menggunakan barang yang pernah mereka iklankan. Nama-nama seperti Park Min Young, IU, Jennie Blackpink pasti udah gak asing lagi di pikiran kita. Coba tulis, siapa yang paling kamu suka? Nah, coba bayangin, kira-kira apa sih yang akan terjadi kalau karakter-karakter yang kita idolakan itu tiba-tiba hilang? Terus beberapa waktu bisa nongol di tempat yang sangat tidak terduga? Oh iya, ini itu bukan skenario drakor ya, karena kejadian seperti ini emang pernah beneran terjadi di dalam sejarah. Loh, emangnya siapa yang berani nyulik? Apa nggak takut ya sama tokoh-tokoh itu? Mereka kan populer banget, dan punya fans yang katanya sangat militan. Oh ya jelas nggak takut lah, karena yang nyulik ini bukanlah orang biasa, tapi sebuah negara yang terkenal di dunia, yaitu Korea Utara. Mimin yakin, banyak dari kita yang punya 1001 pertanyaan. Emangnya negara kaya korut berani ya nyulik orang terkenal? Terus gimana ceritanya mereka bisa nyulik? Dan apa sih motivasi atau alasan dibalik tindakan tersebut? Sejak Perang Korea berakhir dan memasuki periode 1970-an hingga 1980-an, Korea Utara kerap melakukan aksi-aksi teror, terutama kepada dua tetangga kapitalis mereka, Korea Selatan dan Jepang. Di antara keduanya, Korea Selatan lah yang paling banyak menerima teror dari tetangga komunisnya lewat beberapa peristiwa. Misalnya percobaan pembunuhan oleh unit 124 terhadap Presiden Park Chung-hee yang malah menewaskan ibu negara. Kemudian, percobaan pembunuhan Presiden Chun Do-hwan lewat aksi pemboman di Yangon, Myanmar yang menewaskan 21 orang termasuk 4 menterinya pada 9 Oktober 1983. Bahkan tidak semua target teror ini adalah seorang pemimpin. Korea Utara juga bertanggung jawab atas aksi pemboman pesawat Korean Air 858 yang menewaskan semua penumpangnya pada 29 November 1987. Mungkin kamu bertanya, kok Korea Utara malah nyerang warga sipil? Jawaban singkatnya adalah untuk menunjukkan bahwa pemerintah Korea Selatan nggak becus dalam melindungi warganya. Salah satu aksi teror lainnya yang sering dilakukan adalah aksi penculikan terhadap warga negara asing. Aksi ini biasa dilakukan oleh agen intelijen Korea Utara yang reputasinya sudah sangat terkenal di dunia. Dalam sejarah, Korea Utara tercatat menculik sekitar 5.000 orang dan membawa paksa mereka dari negara asalnya. Korea Selatan menjadi yang terbanyak dengan 3.500 orang. Bahkan Tiongkok sebagai satu-satunya sekutu mereka juga nggak luput dari keusilan sahabat dekatnya, dengan sekitar 300 warga menjadi korban penculikan. Kebanyakan dari mereka diculik demi kepentingan intelijen, seperti mengajarkan mata-mata korut, bahasa atau dialek mereka masing-masing agar bisa membaur. Sosok yang diperkirakan menjadi otak di balik hal ini adalah sang putra mahkota yang adalah anak pemimpin dari Kim Il-sung, yang juga kelak menjadi supreme leader, yaitu Kim Jong-il. Alasan Kim Jong-il melakukan serangkaian penculikan itu adalah secara umum untuk menunjukkan kepantasannya sebagai penerus tahta dari dinasti Kim, dan lewat serangkaian aksi penculikan yang didalanginya, terdapat dua peristiwa penculikan yang cukup menggemparkan dunia. Perlu kita ketahui bahwa ada satu hal yang paling disenangi oleh Kim Jong-il, yaitu menonton berbagai film hasil produksi Hollywood. Diketahui film yang digemarinya adalah film-film dari James Bond maupun Elizabeth Taylor, seperti Cleopatra. Yap, kamu nggak salah dengar kok. Sekalipun menonton produk-produk tersebut bisa dibilang haram bagi para penduduk biasa di Korea Utara, sampai-sampai terancam hukuman mati, berbagai hal itu adalah hal yang sangat biasa bagi para pemimpinnya. Loh, kok gitu? Karena Kim Jong-il, yang juga adalah ketua Departemen Propaganda, melihat betapa buruknya film-film Korea Utara yang mayoritas isinya adalah film-film propaganda. Dia mungkin merasa film-film tersebut sangat membosankan dan bertekad agar produksi film Korea Utara bisa menyaingi negara tetangganya yang saat itu tengah jaya-jayanya. Bagaimanakah cara terbaik dan termudah untuk memproduksi film yang sebaik negara tetangga? Bagi Kim Jong-il, jawabannya hanyalah simpel, yaitu merancang penculikan dua orang penting yang adalah insan perfilman terkenal dari Korea Selatan. Yang pertama adalah Shin Sang-ok, sutradara terbesar Korea Selatan saat itu,
serta mantan istrinya, aktris Choi Eun-hee, yang adalah primadona perfilman Korsel. Keduanya menikah tahun 1954 dan bercerai pada tahun 1976. Skenario penculikan keduanya dimulai dengan menargetkan Choi Eun-hee tahun 1978, seorang agen Korea Utara yang menyamar menjadi seorang pengusaha asal Hong Kong, menawari Choi Eun-hee untuk sama-sama membuat akademi perfilman di kota Hong Kong, dan Choi pun kemudian terbang ke Hong Kong untuk mewujudkannya. Awalnya pembicaraan cukup meyakinkan, hingga seorang wanita yang menyamar sebagai istri pengusaha membawanya ke area Repulse Bay, dan tiba-tiba ia disergap beberapa agen yang langsung membawanya ke Pyongyang dan kemudian dipertemukan dengan Kim Jong-il. 6 bulan kemudian, Shin Sang-ok yang hendak mencari mantan istrinya ke Hong Kong juga disergap oleh para agen korut. Shin sempat dipenjara dan disiksa karena berkali-kali mencoba kabur. Sementara nasib Choi jauh berbeda, ia malah menerima fasilitas mewah dan diajak berkeliling Pyongyang. Coba bayangin, kedua mantan ini dipertemukan kembali dalam sebuah pesta yang diselenggarakan oleh Kim Jong-il pada 7 Maret 1983, 5 tahun setelah penculikan mereka, dan bahkan dinikahkan kembali oleh sang putra mahkota. Mimin nggak tahu ya itu hoki atau enggak. Ketemu mantan, balikan lagi, tapi di Korea Utara. Kim Jong-il kemudian menyatakan bahwa ia akan memberikan dana tak terbatas serta kebebasan berkreasi asal tidak menyerempet pada Shin Sang-ok. Ia kemudian tercatat membuat 7 film dan 4 diantaranya dibintangi oleh sang istri Choi Eun-hee. Filmnya yang paling terkenal adalah film kaiju ala Jepang yang meniru Godzilla, yakni Pulgasari. Film ini menceritakan seorang raja yang memerintah dengan tangan besi dan menyengsarakan para rakyatnya. Lalu ada seorang pandai besi tua yang dijebloskan ke dalam penjara. Karena takut, si bapak mati kelaparan di penjara. Anaknya berusaha membawa nasi yang dilemparkan ke celah penjara. Bukannya makan nasi tersebut, si bapak malah meremas-remas nasi tersebut untuk dijadikan adonan. Ia kemudian memoles adonan tersebut untuk dijadikan patung monster berukuran kecil dan berdoa agar ciptaannya tersebut dijadikan makhluk hidup guna melindungi rakyat jelata yang hidupnya tertindas. Dua-duanya pun terkabul dan makhluk kecil ini hidup bersama dengan anak perempuan si pandai besi. Anehnya, sang kaiju hobinya makan besi dan baja, yang membuatnya dinamai Pulgasari. Uniknya, kalau sang monster makan, ia akan berubah menjadi makhluk raksasa. Monster raksasa itu kemudian membantu para petani dalam menggulingkan kekuasaan kerajaan Korea yang dipimpin oleh sang penguasa tangan besi di masa dinasti Goryeo. Coba tebak, siapakah yang mengganti kerajaan tersebut? Yap, pemberontakan petani artinya kekuasaan rakyat. Dari sini bisa dibilang, film ini ingin mempropagandakan kisah mengenai dunia Korea. Sekalipun kalau kamu nonton filmnya mungkin rada absurd nggak jelas, tapi dibandingkan dengan film-film Korea Utara sebelumnya, Pulgasari dan Shin Sang-ok menurut para ahli perfilman jelas menjadi titik balik perfilman Korea Utara menjadi lebih baik. Sekalipun bisa dibilang, ini juga adalah salah satu propaganda Korea Utara dalam bentuk perumpamaan monster, baik visual dan sound effect, semuanya mengalami peningkatan. Kim Jong-il juga kerap mengirim mereka ke festival-festival film internasional seperti di Moskow dan Budapest. Hingga akhirnya kesempatan itu tiba ketika mereka dikirim untuk mencari set film di Vienna, Austria pada tahun 1986. Memanfaatkan kelengahan para penjaga dan bantuan seorang jurnalis Jepang bernama Akira Enoki, keduanya berhasil melarikan diri dengan taksi. Namun para penjaga yang menyadarinya kemudian pergi mengejar mereka hingga terjadi aksi kejar-kejaran seru, seperti di film-film. Tapi akhirnya, keduanya berhasil mencapai kedutaan besar Amerika Serikat. Agar tidak disangka membelot, Shin sudah merekam pembicaraan dengan Kim Jong-il secara diam-diam dengan tape recorder yang ditempelkan di bagian tubuhnya. Namun justru mereka menerima hujatan dari publik yang tidak percaya kalau mereka diculik dan terus menuduh mereka membelot. Shin Sang-ok bahkan disebut sebagai munafik karena menerima segala kemewahan serta masih memakai jam tangan Rolex pemberian dari Kim Jong-il. Kim Jong-il berpendapat mereka mendapatkan pengaruh yang buruk sehingga bersedia memaafkan dan mempersilahkan mereka kembali. Alih-alih kembali untuk menghindari kemarahan publik Korsel, Shin dan Choi mengajukan suaka di Amerika Serikat. Awalnya, mereka tinggal di Reston, Virginia sebagai bagian dari program perlindungan saksi bagi CIA
sebelum akhirnya menetap di Beverly Hills. Di tempat barunya, Shin yang kini memakai nama Simon Shin memulai karirnya sebagai sutradara Hollywood. Namun film-filmnya seperti Three Ninjas Knuckle Up gagal di pasaran. Hal ini adalah hal yang wajar karena membuat film untuk orang Korea atau Asia jelas berbeda dengan membuat film untuk orang Amerika Serikat yang sudah sering menonton film. Keduanya akhirnya kembali ke Seoul pada tahun 1994 dan Shin terus bekerja sebagai sineas hingga wafat akibat kanker usus pada 12 April 2006. Sementara Choi yang memilih pensiun dari dunia perfilman wafat pada 16 April 2018. Setelah dua sineas ini, kini kita beralih ke tetangga mereka di seberang lautan, di mana belasan penduduk yang tinggal di daerah pesisir seperti Sagami atau Niigata tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Seperti yang kita tahu, Jepang pernah menganeksasi Korea pada tahun 1910 dan memperlakukan rakyat mereka dengan sangat buruk. Sehingga saat ini, banyak dari penduduk Korea Selatan atau Korea Utara yang masih sangat membenci Jepang akibat luka yang sangat mendalam. Korea Utara bahkan menjadikan Jepang sebagai iblis lain yang harus dihancurkan selain Amerika Serikat dalam propaganda mereka, dan bahkan tak jarang melakukan provokasi dengan menerbangkan rudal di atas langit Jepang. Faktor ini membuat banyak yang berspekulasi Korea Utara menjadi dalang dari hilangnya orang-orang ini selain kelompok komunis Jepang Nihon Sekigu. Beberapa pendukung rezim Kim seperti perkumpulan Zainichi Korut, Chongryon, dan Partai Sosialis Jepang sudah menepis rumor ini. Pemerintah Jepang juga menolak bertindak sehingga menimbulkan banyak kecaman. Bagi mereka yang percaya bahwa Korutlah pelakunya, alasan mengapa mereka menculik warga Jepang adalah untuk mengajarkan bahasa dan kebudayaan Jepang kepada para mata-mata untuk keperluan intelijen. Selain itu, beberapa korban penculikan yang sudah lanjut usia diperkirakan dihabisi untuk dicuri identitasnya. Korban termuda adalah seorang gadis berusia 13 tahun bernama Megumi Yokota yang diculik di Niigata pada tahun 1977. Diperkirakan ia diculik karena tidak sengaja melihat satu hal yang dilakukan oleh mata-mata Korut. Spekulasi yang beredar tersebut membuat beberapa orang Zainichi Korea menjadi target kekerasan oleh masyarakat Jepang. Memang ya, kalau sudah yang namanya berita konspirasi, pasti bisa bikin orang ribut dan berlaku brutal seperti itu. Setelah bertahun-tahun menjadi konspirasi, fakta sebenarnya akhirnya terungkap saat Perdana Menteri Jepang, Junichiro Koizumi, pergi ke Pyongyang dan menemui Kim Jong-il guna menandatangani perjanjian ekonomi dan perbaikan hubungan lewat deklarasi Pyongyang 17 September 2002. Koizumi mendapat pengakuan mengejutkan bahwa memang ada 13 warga Jepang yang diculik dan langsung meminta maaf ke Koizumi. Namun, ia menyangkal bahwa baik dirinya maupun ayahnya, Kim Il-sung, yang memerintahkan penculikan itu, dan berkata bahwa hal itu dilakukan oleh orang-orang yang ingin menunjukkan sifat heroisme hasrat berpetualang mereka. Koizumi pun langsung bertindak agar mereka yang diculik bisa dipulangkan, dan usahanya kemudian membuahkan hasil. Setidaknya sepasang suami istri dan seorang wanita bernama Hitomi Soga yang diculik saat berusia 18 tahun bersama ibunya di tahun 1978 diizinkan kembali ke Jepang pada 15 Oktober 2002 dengan syarat mereka harus kembali ke Korea Utara dalam waktu yang ditentukan. Nah, kalau kamu yang diculik, kira-kira apa yang bakal kamu lakukan setelah kembali ke negaramu? Apa mau kamu balik lagi ke sana? Yang terjadi setelah mereka kembali, atas permintaan publik dan korban sendiri, pemerintah Jepang kemudian menolak permintaan Korea Utara dan para korban ini akhirnya memutuskan untuk tetap tinggal di negaranya. Hal ini sempat membuat Korut ngambek dan mengancam tidak mau melakukan negosiasi. Namun nyatanya, 2 tahun kemudian, anak-anak mereka yang lahir di Pyongyang juga ikut dipulangkan ke Jepang. Sampai sekarang, hal ini masih membingungkan. Mengapa Korut melakukan hal itu? Salah satu dari rombongan itu adalah suami Hitomi Soga yang bernama Charles Foster Jenkins. Jenkins sendiri adalah tentara Amerika Serikat yang membelot ke Korea Utara dengan menerobos garis demilitarisasi. Loh, kok bisa sih ada tentara Amerika Serikat yang membelot ke Korut? Nah, pembahasan ini Mimin bakal bahas di video lain ya. Meski Kim Jong-il berkata hanya ada 13 orang yang diculik, pemerintah Jepang meyakini ada 881 warganya yang diculik dengan 17 orang sudah teridentifikasi. Dalang dibalik penculikan ini mulai terungkap setelah polisi Korea Selatan menangkap seorang agen Korea Utara bernama Shin Gwang-soo
karena menggunakan paspor Jepang palsu pada 2014 lalu. Dalam paspor itu, tertulis nama Tadakihara, dan Shin Guangsu mengakui bahwa Tadakihara adalah nama dari seorang warga Jepang yang ia culik dan mengatakan bahwa penculikan Hara yang terjadi pada 1980 di Miyazaki adalah perintah langsung dari Kim Jong-il. Orang tua Megumi Yokota hingga saat ini masih terus mengampanyekan pengungkapan kebenaran nasib dari keluarganya yang diculik. Bahkan Jepang sempat menjatuhkan sanksi dagang selama 3 tahun pada 2014 lalu pada Korea Utara. Hingga kini, upaya keluarga dan pemerintah Jepang untuk mengorek kebenaran masih terus berlanjut. Nah, apakah kamu tahu hal-hal aneh lainnya yang dilakukan oleh Korea Utara? Menurutmu, mengapa sih pemerintah Korea Utara melakukan hal tersebut? Padahal hal itu jelas merusak reputasinya di dunia internasional. Yuk coba share pandanganmu di kolom komentar. Hai, terima kasih sudah menonton dan belajar sejarah bersama Inspek History. Jangan ragu untuk berikan komentar, like, dan bagikan bila kamu merasa konten ini bermanfaat.